langsung ke slide berikutnya mungkin. Jadi memang kembali kalau kita lihat perkembangan data ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang cukup baik, cukup positif, di mana kemarin Bank Indonesia mengumumkan adanya kenaikan cadangan devisa yang cukup signifikan sebesar mendekati 5 billion US dollar, yang posisinya saat ini adalah per akhir November 138,1 miliar, yang merupakan level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Ini antara lain didukung ya oleh adanya penerbitan sukuk global yang dikeluarkan oleh pemerintah yang cukup berhasil di bulan November mencapai 2 billion nilainya. Selain itu juga kalau kita lihat sepanjang bulan November kondisi marketnya cukup baik, arus modal asing masuk cukup besar, dan sepertinya juga kita masih mencatatkan neraca perdagangan yang positif, yang masih akan tetap surplus, dan ini menunjukkan bahwa kondisi eksternal kita masih cukup baik ya. Jadi level 138,1 billion ini merupakan level yang cukup sufisien ya untuk mengantisipasi adanya volatilitas ke depan. Next. Jadi memang sepanjang bulan November dan tren positif di bulan Desember, meskipun memang bulan November sempat terjadi penguatan cukup signifikan, nilai tukar rupiah mencapai 15.300, 15.400-an. Jadi memang pasar masih perkembangannya cukup positif ya. Memang didorong oleh adanya optimisme bahwa The Fed sudah mengakhiri kebijakan moneter pengetatan kebijakan moneter. Jadi ke depan memang ekspektasinya suku bunga itu saat ini sudah mencapai puncaknya. Saat ini sudah mencapai puncaknya, dan ke depan di tahun 2024 akan dilakukan pemangkasan secara cukup agresif. Dan kita melihat bahwa di bulan Desember ini baik Bank Indonesia maupun The Fed kemungkinan tidak akan menahan suku bunga pada level saat ini. Next. Ya, dan ini juga disebabkan oleh perkembangan kondisi ekonomi di Amerika Serikat yang kalau kita lihat dari inflasinya itu terus menunjukkan tren penurunan, dan baik untuk CPI maupun core inflation saat ini berada di level 3,2%. Dan kalau kita lihat perkembangan ke depan, apabila memang situasinya terus menunjukkan tren menurun sampai mendekati targetnya di 2%, saya rasa memang terbuka kemungkinan bahwa The Fed itu tidak akan kembali menaikkan suku bunga, dan kemungkinan bisa akan menurunkan suku bunga kalau menurut probabilitas market saat ini itu kemungkinan tercepat akan dilakukan penurunan di bulan Maret. Namun demikian, hal ini juga masih akan tetap ditentukan oleh perkembangan data ekonomi di Amerika. Dan untuk saat ini sendiri di hari Jumat ini, nanti malam itu akan ada rilis data non farm payroll yang diperkirakan akan kembali mengalami penurunan ya. Dan apabila memang sesuai dengan ekspektasi atau bahkan mungkin apabila lebih rendah dibandingkan ekspektasi, saya rasa tren market juga masih akan tetap positif. Next. Ya, dan hal ini ya, tren positif itu mendorong adanya penurunan dari US Treasury yield, dan terjadi pelebaran selisih atau spread antara yield US Treasury dengan government bond Indonesia, yang spreadnya melebar sehingga mendorong arus modal asing masuk yang cukup deras ya sepanjang bulan
November itu cukup sekitar sekitar lebih dari 20 triliun rupiah. Dan ini juga mendorong penguatan nilai tukar rupiah dan saat ini relatif stabil di kisaran 15.500 dan kalau kita perkirakan level 15.500 ini masih akan tetap terjadi atau masih akan tetap terjaga sampai dengan akhir tahun 2023 ini dan sepertinya sampai dengan akhir tahun 2024 trennya kita perkirakan masih akan terus menguat dengan perkembangan sentimen tersebut ya. Next. Dan selain dengan adanya masuknya arus modal asing masuk dan juga penerbitan suku global, berbagai upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya untuk mendorong arus modal asing masuk melalui portofolio Bank Indonesia di sepanjang semester 2 ini juga menerbitkan beberapa instrumen baik dalam rupiah maupun dalam dolar ya dan hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan, mempercepat pendalaman pasar ya baik untuk rupiah maupun untuk US dollar dan untuk rupiah sendiri kalau kita lihat dari hasil penerbitan SRBI itu sudah mencatatkan penyerapan yang cukup signifikan ya sepanjang semester 2 2023 yang nilainya sudah di atas 100 triliun dan juga memberikan yield dan suku bunga yang cukup menarik lebih tinggi dibandingkan dengan yield obligasi pemerintah ya sehingga ini juga antara lain disebabkan ada bahwa pemerintah tidak terlalu agresif lagi dalam menerbitkan SBN. Next. Dan untuk instrumen yang berdenominasi falas ya yaitu SVBI dan SUFBI juga telah dilakukan yang nilainya penyerapannya ya dalam beberapa kira-kira dalam 2 minggu terakhir itu sudah mencapai sekitar 441 juta US dollar yang terdiri atas 337,5 juta di SVBI dan 64 juta di SUFBI. Dan kemungkinan Bank Indonesia masih akan tetap mengeluarkan instrumen tersebut yang saat ini baru dikeluarkan untuk tenor 1 dan 3 bulan. Kemungkinan akan diperpanjang untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan. Dan ke depan dengan perkembangan positif market saat ini dan juga berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kita cukup yakin, cukup positif dengan external balance kita juga cukup sehat. Kondisi ekonomi kita akan lebih baik di 2024 dibandingkan dengan 2023. Meskipun memang beberapa resiko masih tetap harus kita waspadai antara lain apabila terjadi atau saat ini memang terjadi perbedaan persepsi antara market dengan The Fed ya. Saat ini kami menilai bahwa The Fed tidak akan terlalu cepat mengeluarkan pernyataan yang lebih dovish sehingga dan memang mereka masih tetap memfokuskan kepada penurunan inflasi yang saat ini memang masih berada di atas target dan sepertinya saya rasa market agak terlalu cepat ya, terlalu agresif, terlalu optimis dalam memperkirakan seberapa besar penurunan suku bunga di tahun 2024 dan mungkin dalam jangka menengah saya rasa adanya perbedaan persepsi ini bisa menimbulkan volatilitas ke depan apabila memang angka-angka atau perkembangan inflasi dan tenaga kerjaan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin dari saya demikian sementara ini kembali ke Glenda. Terima kasih.